Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini Jumat 3 Maret 2023. Saya mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO dengan tema Pengakuan Dosa dan Hidup yang Baru. Menurut bacaan dari Mazmur 32 ayat 6 sampai 9. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan yang sudah memelihara hidup kami di sepanjang malam dan kembali menganugerahkan hari baru bagi kami. Mengawali hari ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan yang kami percaya akan menjadi pedoman dalam hidup kami di sepanjang hari ini. Maka tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami apa kehendak Tuhan bagi kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami sedia mendengarkan sabda-Mu. Amin. Mazmur 32 ayat 6-9, demikian bunyinya. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur pembacaan kita, Mazmur 32 ayat pertama dan kedua menyatakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi, yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Tidak mungkin bisa hidup bahagia jika tidak menyadari akan keberdosaan hidupnya, menyesali dan bertekad untuk hidup di dalam pertobatan. Karena itu pentingnya pengakuan di hadapan Tuhan agar kehidupan kita dipulihkan dan Tuhan memberkati kehidupan kita. Melalui tema ini mengingatkan saya akan cerita kisah anak yang hilang dalam Lukas 15. Saudara, siapa yang tidak mengenal cerita tentang si anak hilang? André Gide, sastrawan Perancis yang tersohor, pernah menulis sebuah drama indah mengenai itu. Bahkan Hollywood juga pernah membuat film tentangnya. Pemain-pemainnya saya lupa, tetapi judulnya saya ingat. Kalau tidak salah, The Prodigal Son. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa cerita yang begitu sederhana dapat menjadi sumber inspirasi yang sedemikian kaya? Sesungguhnya karena cerita anak yang hilang itu dia mengungkap dan menyingkap sisi manusiawi yang amat universal, bahwa manusia itu bisa jatuh dan gampang jatuh. Manusia yang konon makhluk paling cerdas dan berbudi di muka bumi ini dapat dan mungkin mengambil keputusan-keputusan bodoh dan melakukan tindakan yang mencelakakan diri sendiri. Kenyataan manusia lain yang amat universal, yakni bahwa manusia mempunyai kemauan dan kemampuan untuk bangun dari kejatuhannya, mampu menyadari kecelakaannya, dan tidak sekedar terhanyut dalam bencana yang diakibatkan oleh kesalahannya sendiri. Ia tidak selalu hanya menjadi korban yang tak berdaya dari keadaan dan kenyataan di sekitarnya. Inilah yang mau ditampilkan dalam tokoh si anak yang hilang.
Ia memang telah melakukan tindakan yang amat bodoh. Ia terseret jauh ke dalam kejatuhan, kecelakaan, dan kehinaan akibat kesalahan dan juga kebodohannya sendiri. Namun, jangan ia dikutuki terlalu sangat, sebab si anak hilang itu boleh jadi adalah saya dan Anda sendiri yang kerap kali merasa pintar dan merasa benar, namun tanpa sadar telah melakukan tindakan-tindakan yang bodoh, lalu akhirnya celaka berkepanjangan. Di dalam satu hal, si anak hilang itu malah lebih terpuji daripada kita-kita ini. Ia menyadari keberdosaan hidupnya, ia mengakui kesalahannya dan berupaya bangkit dari kejatuhannya, memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tahu bahwa ada lebih banyak orang yang walaupun menyadari keberdosaan hidupnya, tetapi malu untuk mengakui kesalahannya. Dan mereka tidak seperti si anak hilang, mampu dan mau berkata seperti dalam Injil Lukas, "Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku salah seorang upahan Bapa." Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya tangan Allah selalu rindu membagi kasih kebaikannya dan menyambut siapapun juga yang insaf mengakui dosanya kembali kepadanya, sebagaimana dalam kisah anak yang hilang. Karena itu, jangan anggap enteng dosa itu. Sebelum Anda membereskan dosa-dosa Anda dengan Tuhan, Allah akan terus berperkara dengan Anda. Selama Allah masih berperkara dengan Anda tidak akan tenang, Anda tidak akan tentram. Dosa-dosa itu akan menjadi beban yang mengganggu Anda terus-menerus. Sekali lagi, bagaimanapun kotornya hidup Anda, betapapun gelapnya hidup yang Anda jalani, mari datanglah kepada Tuhan. Bereskan semua itu dengan Tuhan. Letakkan semua itu dengan pengakuan dan penyesalan di bawah kaki salib Yesus. Tuhan akan mengampuni. Mari pakai kesempatan ini untuk membereskan pembukuan Anda dengan Tuhan. Apakah masih ada dosa yang Anda sembunyikan? Apakah masih ada dendam yang belum Anda maafkan? Masih adakah pikiran atau rencana kotor yang masih belum Anda batalkan? Bereskan semua itu, supaya pada hari ini Anda bisa memulai kembali hidup yang baru, hidup yang dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran sabda-Mu di pagi ini. Kami sadar hidup yang kami jalani penuh dengan dosa. Karena itu saat ini kami datang memohon anugerah pengampunan dari-Mu. Pulihkanlah hidup kami dan layakkanlah kami untuk tetap menjadi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, pemilik kehidupan ini, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas. Tuhan Yesus beserta kita semua.